Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ditinggal olahraga di pusat kebugaran, motor milik warga Brebes digondol orang berseragam ojek online. Presiden Prabowo reshuffle 5 menteri kabinet merah putih. Sebuah komunitas masyarakat di Klaten membuat warung makan gratis bagi warga. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau kerusakan gedung DPRD hingga pemerintah daerah di pesisir utara Jawa Tengah yang rusak pasca aksi massa pada Agustus lalu. Dodi memastikan pembangunan ulang gedung pemerintahan akan sepenuhnya dibiayai oleh APBN dengan total anggaran nyaris 1 triliun rupiah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memantau kompleks pemerintahan Kota Pekalongan Minggu siang. Didampingi Wali Kota Pekalongan, Dodi melihat kondisi gedung yang terdampak aksi anarkistis yang terjadi pada Agustus kemarin. Soal biaya perbaikan, Dodi memastikan berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN dengan besaran 900 miliar rupiah hingga 1,2 triliun rupiah. Proses pemulihan dan pembangunan ulang ditargetkan akan rampung pada akhir 2026. Besaran anggaran ini karena adanya kerusakan berat sehingga bangunan harus diratakan, salah satunya di Kota Pekalongan. Keputusan itu dinilai lebih efisien dibanding mempertahankan bangunan lama. Khusus perbaikan kantor DPRD dan Wali Kota Pekalongan, pemerintah menganggarkan sebesar 80 hingga 90 miliar rupiah. Kayaknya berkembang mungkin sekitar 1,1 sampai 1,2. Se-Indonesia itu ya? Se-Indonesia. Recovery berapa tahun atau berapa bulan kira-kira? Ya kayak di sini aja, di sini kan kira-kira sampai dengan akhir tahun 2026 ya, mungkin sampai dengan akhir tahun 2026 lah untuk seluruh Indonesia Raya ya. Yang paling berat kan sini, Kediri, Makassar, yang bis-bis gitu ya. Itu nanti serentak atau gimana Pak? Atau Serentak. Jadi proses pembangunan serentak Pak? Serentak. Ini untuk Kota Pekalongan memang harus diratakan semua ya Pak? Kalau sudah begini nggak ada cara lain Mas. Kalau kita terusin itu lebih mahal. Pengalaman kita waktu membangun stadion yang di Malang itu jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal. Setelah dari Kota Pekalongan, Dodi juga mampir ke Brebes. Di sini Dodi memantau kerusakan gedung DPRD Kabupaten Brebes. Anggaran perbaikan gedung Wakil Rakyat ini juga akan diambil dari APBN. Tetapi untuk fasilitas umum yang dikelola kepolisian termasuk markas Polres belum masuk tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah kita hitung dengan cermat, terus diskusi dengan teman-teman di Kementerian Negeri, mungkin lebih ya, mungkin berkisar 1 sampai 1,2 triliun. Itu semua ya Pak Menteri? DPR maupun ya, infrastruktur yang ada di sekitar. Kalau Polres sendiri masuk itu? Polres sementara belum, karena Pak Kapolri-nya satu polisi. Usai dari Brebes, Dodi Hanggodo bersama tim teknis percepatan rehabilitasi gedung-gedung dan fasilitas bertolak ke Cirebon. Kuncoro Wijayanto, Sugihartono melaporkan dari Kota Pekalongan dan Brebes. Presiden Prabowo secara resmi menanggapi langsung 17+8 tuntutan rakyat yang ramai digaungkan masyarakat dalam rangkaian demonstrasi sejak akhir Agustus lalu. Presiden menyatakan sebagian tuntutan masuk akal dan bisa dibicarakan. Ya, saya kira kita pelajari, sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat, ya kan? Ya, saya katakan tuntutan. Saya kira banyak yang masuk akal, ya kan? Banyak yang menurut saya normatif, ya kan? Dan bisa kita bicarakan dengan baik, ya kan? Ya saya kira kalau tim investigasi independen, saya kira ini masuk akal, saya kira, ya kan? Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak bagaimana, ya kan. Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya
saudaralah yang menilai apa ini masuk akal atau tidak. Ya tugasnya TNI adalah menjaga rakyat, masyarakat dari ancaman manapun. Jadi terorisme itu ancaman, membakar-bakar ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Menurut saya debatable, tapi saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada saya. Presiden Prabowo mereshuffle 5 menteri Kabinet Merah Putih pada Senin sore kemarin. Ia juga melantik 1 menteri dan wakil menteri baru. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun Bertempat di Istana Negara Jakarta, Presiden mengganti 5 menterinya, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, Menteri Koperasi Budi Aristiadi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Prabowo lalu melantik 4 menteri dan 1 wakil menteri yang mana salah satunya adalah kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umroh. Sementara untuk posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Pemuda dan Olahraga belum diumumkan. Untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Siapa Pak? Tunggu nanti diumumkan. Menhan Mas. Tunggu dulu, intinya kalau sebelum ditandatangani kan kita mengajukan. Yang kedua berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya. Menteri Keuangan itu mundur apa? Menteri Keuangan dicopot. Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Berarti bukan mundur ya Mas? Berarti bukan mundur ya Mas? Berarti dipastikan bukan mundur ya Mas? Ya, soal pertimbangannya banyak, tentu kan ininya Presiden. Inilah Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa, yang menggantikan posisi Sri Mulyani. Penandatanganan berita acara 1. Menteri Keuangan, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Lalu Migran Mukhtarudin Indonesia yang dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI menggantikan Abdul Qadir Karding. Lalu posisi Menteri Koperasi yang menggantikan Budi Aristiadi adalah Ferry Joko Juliantono. Dan terakhir, kementerian baru yakni Kementerian Agama dan Umroh. Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri dan Daniel Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri. Fokusnya katanya ciptakan pertumbuhan secepatnya. Pertumbuhan ekonomi secepatnya, utamanya itu. Tapi yang lain ngomong umum. Ya, beliau janji berapa? Waktu namanya 8. Dia bilang bisa nggak ya kita coba kejar ke sana. Sekarang kan sedang, beliau bilang ekonomi agak melambat. Kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan akan kita perbaiki. Jadi itu nggak terlalu sulit memperbaikinya. Ya Anda lihat nanti mungkin 2 bulan 3 bulan dari sekarang Indonesia cerah kelihatan lagi. Maksudnya ekonomi melambat itu gara-gara kemarin kejadian demo atau memang sudah monitor dari kemarin Pak? Dari sebelumnya ada gejala perlambatan ya Bang. Tapi belum ditangani dengan cepat. Nah sekarang dipesannya disuruh diperbaiki dengan cepat-cepatnya.